Contoh yang kedua dianggap zani dengan alasan karena ada kemungkinan pertimbangan syarak pada masalah jihad, budak perempuan tidak boleh disamakan dengan budak lelaki. Makanya yang kedua ini dianggap zani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Daniya ke ilhaqil amati bil abdi fi sarayati at-tabitati bi khabari man a'taqa syirka lahu fi abdin faqana lahu malun yablughu thamanan abdi quwima alaihi qimata adlin fa'ata syurakaahi khisasahum wa ataqa alaihil abdu wa illa faqat ataqa alaihi ma ataqa fal fariqu fil awali asabu min ghairi farjin wa fi sani al unusatu wala ta'tira lahuma fi man'il kirahati wa sirayati wa tasbutani lima tasyaraka bihil aslu wa far'u wa inama kana daniya li annahu qad yutakhayyalu bihi ihtimalu i'tibari syari'i fi itqil abdi istiqlalahu fi jihadin wa jum'atin wa ghairihima mimma la dakhla li unsa fihi wa qawluhu fil khabari samanan abdi ay samana ma la yamlikuhul mu'tiqu minhu, atau adalah ianya ilgha itu zani, seperti menghubungkan budak perempuan dengan budak lelaki pada hukum berjalan merdeka atau mengalir merdeka, yang sebut ianya sirayah dengan khabar. Yang mana khabar? Man a'taqa, siman-siman yang memerdekakan ia nyaman akan bagian lahu milik bagi nyaman pada hamba, maka ada lahu milik bagi man itu harta yang sampai ianya harta akan harga ketinggalan budak. Misalnya dihargakan orang atasnya budak akan sebagai harga yang standar, harga pertengahan. Fa'ata, maka memberi ia nyaman akan temannya man akan bagian merekanya teman syarikat maksudnya, dan merdeka atas nyaman oleh hamba, yaitu merdeka seutuhnya. Wa illa, jika tidak, jika siman tersebut tiada harta atau ada harta tapi tidak mencapai harga ketinggalan budak, niscaya maka sungguh merdeka atas nyaman oleh yang merdeka ia nyaman. Maka bermula sifat farid pada contoh pertama itu sabu min ghairi farji, tuang daripada selain
kemaluan. Dan pada contoh kedua itu sifat unusah, sifat perempuan. Dan tidak mempengaruhi lahuma bagi keduanya sabu min ghairi farji dan unusah pada itu mawjud pada menegah hukum kirahah dan hukum sirayah, maka sebut keduanya kirahah dan sirayah karena yang musyarikah padanya oleh asal dan huruf. Wa inama dan hanya saja adalah yang kedua, contoh yang kedua itu dhani li'anahu, karena bahawa sesungguh hal sya'n itu kadang-kadang dikhayalkan orang padanya, contoh kedua akan kemungkinan pertimbangan syari. Di mana pertimbangan syari? Pada memerdekakan budak. Akan apa pertimbangan syari? Akan istiqlal, sendirinya hamba. Di mana sendirinya hamba? Pada jihad dan Jumaat, dan selain keduanya jihad dan Jumaat, daripada yang tiada masuk yang tiada masuk itu bagi perempuan, budak perempuan padanya Dan bermula katanya Nabi pada hadis, iaitu pada khabar, yang mana perkataannya samanal abdi, artinya itu harga yang tidak dimiliki akannya harga oleh mukti daripadanya budak, oleh mukti daripadanya budak. Lanjutan surah yang di belakang. Pada video kali ini seperti yang kami janjikan pada video sebelumnya, yaitu ilgha yang kedua akan kita bahas pada video selanjutnya. Itu pada video kali ini, yaitu kita bahas tentang ilgha yang dhani atau dhaniyah. Ini kalimat ini diataf pada kalimat di belakang, yaitu kalimat qat'iyah, qat'i. Jadi kalimat dhani ini diataf pada kalimat qat'i di belakang. Kalau kita ulang, apakah ilgha tersebut qat'i atau ilgha tersebut dhani? Jadi pada video kali ini kita bahas ilgha yang dhani, ilgha dhani. Ilgha dhani. Contoh ilgha'i yang dhani yaitu 75%. Contohnya seperti qiyas budak perempuan dengan budak lelaki pada hukum berjalan merdeka, pada hukum berjalan merdeka. Sirayah ini sebut dengan hadis Nabi. Hadisnya man a'taka syarka lahu fi abdin. Jadi budak perempuan dikiaskan kepada budak lelaki pada hukum berjalan merdeka. Ini contoh ilgha dhani. Sebelum kita bahas hadis, kita ulang sedikit tentang pengertian ilghaul fariqi. Ilghaul fariqi bahasa lughat pembatalan atau membatalkan sifat fariq. Ilghaul fariq. Menurut istilah, ilgha fariq ini ialah menjelaskan bahawa sifat al-fari ini tidak mempengaruhi perbedaan asal dan huruf. Jadi al-ilghaul fari menurut istilah yaitu menjelaskan
menjelaskan sifat al-fari' ini tidak mempengaruhi perbedaan asal dan furu'. Sehingga hukum asal tetap sebut pada furu'. Karena sifat al-fari' ini tidak dianggap sebagai ilah. Yang kedua, dani. Jadi ilgha ini ada dua, ada yang qat'i, ada yang dani. Terserah apakah ilgha ini dani atau qat'i, sama saja. Yang qat'i, yang dani sama. Yang namanya ilgha sama. Apakah yang qat'i? Yang qat'i telah lewat pada video sebelumnya. Pada video kali ini yaitu yang dani. Contohnya yaitu mengkiaskan budak perempuan kepada budak lelaki pada hukum berjalan merdeka. Soal hukum berjalan merdeka pada budak lelaki ini sebut dengan hadis Nabi, yaitu hadis di depan, man ataka syarkalahu fi abdi. Barang siapa yang memerdekakan bagian miliknya pada budak yang serikat. Ini maksudnya budak serikat. Fakana lahu malun. Sedangkan bagi siman tersebut atau milik siman tersebut pada budak itu, iaitu mencapai harga ketinggalan budak, atau lebih mudah dipahami, milik siman tersebut pada diri budak seperdua lagi iaitu milik temannya. Karena budak ini budak musyarikat, budak serikat dengan temannya. Jadi milik siman pada budak seperdua lagi iaitu milik temannya. Kuwima, kata Nabi, dihargakan budak tersebut dengan harga pasaran. Dihargakan budak tersebut dengan harga adil. Adil ini harga pasaran. Setelah dihargakan budak ini dengan harga pasaran, taruhlah harganya 1,000. 1,000 berarti seperdua daripada 1,500. 500 ya milik siman ini. 500 lagi milik temannya. 500 iaitu bagian temannya diberikan kepada teman. Diberikan kepada teman yang serikat pada budak tadi. Kemudian budak tersebut berjalan setengah hamba budak, setengah budak yang belum merdeka berjalan merdeka. Maknanya budak ini merdeka dengan seutuhnya atas nama pribadi siman tersebut. Siman tadi memerdekakan setengah karena miliknya setengah. Ya, miliknya yang dia memerdekakan budak kan miliknya setengah. Berarti siman tersebut memerdekakan seperdua budak. Seperdua lagi merdeka dengan jalan sirayah. Apa sirayah? Berjalan merdeka. Bagaimana maksud berjalan merdeka? Karena setengah lagi seperdua milik temannya sudah dikasih uang kepada temannya. Maka dengan dikasih bagian temannya, hamba ini setengah lagi merdeka dengan jalan Syria. Dengan jalan Syria, yaitu merdeka budak ini jalan seutuhnya atas nama pribadi siman. Karena telah dikasih uang bagian teman serikatnya. Jelas kan? Ini pemahaman hadisnya. Wa illa, jika tidak. Apa ini jika tidak? Ini kebalikan fakana lahu malu. Kebalikan fakana lahu malu. Kalau pengertian fakana lahu malun, yaitu milik siman tersebut pada diri budak seperdua. Sampai miliknya harga setengah budak. Ya, maksudnya seperdua lagi milik temannya. Kalau wa'ila, jika tidak, apa jika tidak? Jika milik siman tersebut tidak sampai seperdua, tidak sampai ketinggalan harga budak, atau tidak sampai seperdua, boleh jadi sepertiga atau seperempat.
Jadi wa ila, jika milik siman tersebut pada diri budak bukan seperdua, sepertiga lah, sepertiga, bukan seperdua, sepertiga. Kalau milik siman tersebut sepertiga, ataka alaihi ma'ataka. Ini maksudnya merdeka, merdeka budak yang merdeka, yang merdeka ianya atas nama siman. Berarti kalau miliknya sepertiga, kalau miliknya cuma sepertiga, berarti yang ia pemerdekakan budak sepertiga, karena miliknya sepertiga. Dua per tiga lagi milik temannya. Yang ia pemerdekakan budak tadi, yang ia memerdekakan budak, berarti menurut miliknya sepertiga miliknya, ya sepertiga daripada budak yang merdeka. 2/3 lagi tidak merdeka karena milik temannya. Kalau ingin merdeka, kalau budak ini ingin dimerdekakan seutuhnya, ya kasih bagian temannya dulu. Hargakan dulu budak dengan harga pasaran, kemudian bagian temannya dikasih, bagian temannya 2/3 dikasih uang, baru budak tersebut merdeka seutuhnya atas nama peribadi siman tersebut. Kalau setelah dikasih bagian temannya, jelas kan? Di matan di depan. Fal fariqu fil awali sabu min ghairi farji. Kita jelaskan matan-matan dulu, nanti baru kita kembali kepada pembahasan ilgha'u fariq. Cara memasukkan pemahaman ilgha'u fariq pada contoh ini. Sifat fariq pada contoh pertama, iaitu contoh ilgha' yang qat'i. Ilgha' yang qat'i iaitu menuangkan air seni dalam air yang tenang, dikiaskan pada hadis, iaitu pada hadis mengencingi air yang tenang, hukumnya kan makruh. Itulah contoh pertama. Pada contoh yang pertama, yang menjadi sifat fariqnya iaitu tuang air seni ke dalam air yang tenang daripada selain kemaluan. Menuang air seni. Menuang air seni pemahamannya bukan daripada kemaluan. Air seninya bukan dari kemaluan, dari bejana lah, dituang ke dalam air yang tenang. Jadi sifat fariq pada contoh yang pertama, sabu min ghairi fardi. Sifat fariq tersebut tidak mempengaruhi hukum makruh. Maka hukum makruh pada asal tetap sebut pada furu'. Ini telah kami bahas pada video sebelumnya. Pada video ini iaitu yang kedua, wasani fil sani. Pada contoh yang kedua, iaitu contoh ini, contoh masalah budak perempuan dikias kepada budak lelaki, iaitu sifat yang menjadi sifat fariqnya iaitu unusah, nama perempuan. Budak perempuan dikias pada budak lelaki, yang menjadi pembeda asal dan furu' kan perempuan. Pada hadis tersebut abdul ini lelaki, budak lelaki. Amah dikiaskan kepada abdul. Amah ini perempuan, budak perempuan. Jadi yang menjadi sifat fariq di sini adalah nama perempuan. Wala taksira lahuma. Nama perempuan itu atau sifat fariq tersebut iaitu unusah. Sifat fariq kan unusah. Sifat fariq tersebut tidak mempengaruhi hukum sirayah, hukum mengalir atau berjalan merdeka, tidak mempengaruhi. Jadi hamba amah tetap dikias kepada budak, tetap sebut hukum, tidak mempengaruhi. Jadi sifat tersebut tidak mempengaruhi kias furu' kepada asal, tidak mempengaruhi. Maka hukum sirayah tetap sebut pada amah. Hukum sirayah tetap sebut pada budak perempuan dengan alasan karena asal dan furu' musyarikat pada satu sifat, iaitu rakabah, sifat rakabah. Jadi amah dikias kepada abdul, ilatnya iaitu
rakabah, budak dan milik. Sifatnya budak dan milik. Maka hukum sirayah kita sebut pada amal. Sedangkan nama perempuan itu tidak mempengaruhi perbezaan asal dan furuk. Makanya ini dinamakan ilgha' farid. Ilgha' farid iaitu sifat farid ini yang menjadi pembeda asal dan furuk tidak mempengaruhi. Tidak ada pengaruh atau tidak bisa dijadikan alasan. Tidak bisa dijadikan ilat. Makanya qiyas tetap berlaku. Hukum asal tetap sebut pada furuk. Hukum sirayah itu berjalan merdeka tetap sebut pada amal. Jelas kan? Coba kalian lihat pada contoh ilgha' amah. Kita kembali, kita pahamkan, kita masukkan pemahaman ilgha'ul farid. Ilgha' farid ialah menjelaskan tiada mempengaruhi sifat farid tersebut pada perbezaan asal dan furuk. Ammah dan abdul. Ammah, abdul. Ammah ini furuk, abdul asal. Abdul ada dalam hadis, makanya asal. Ammah tidak ada dalam hadis. Dikiaskan ammah ini pada abdul dengan ilat, yaitu rakabah, sama-sama budak. Namun yang menjadi sifat farid di sini adalah nama perempuan. Nama perempuan ini tidak mempengaruhi tentang perbezaan ammah dengan abdul. Tidak mempengaruhi. Makanya ini dinamakan ilgha'ul farid. Jadi sifat farid di sini tidak mempengaruhi perbezaan asal dan furuk. Sehingga hukum sirayah, hukum berjalan merdeka yang ada dalam hadis tetap berjalan, tetap berlaku pada furuk, iaitu ammah. Jelas kan? Itulah yang dimaksud ilgha'ul farid yang dani. Wa innama, hanya saja adalah contoh yang kedua ini dani. Ilgha'ul atau adalah ilgha' itu dani, seperti contoh kias ammah dengan budak pada hukum berjalan merdeka. Contoh ini dani. Contoh ini dani. Apa alasannya contoh ini dianggap dan bukan qadhi? Dianggap dan. Alasannya yaitu karena kadang-kadang ada pertimbangan syarak pada pemerdeka budak, pada pemerdeka budak ada pertimbangan syarak tentang cuma budak lelaki, sedangkan budak perempuan tidak bisa disamakan dengan budak lelaki, yaitu pada masalah jihad dan jamaah. Masalah Jumaat, masalah jihad. Ini budak lelaki, budak perempuan tidak bisa disamakan dengan budak lelaki. Karena melihat ada pertimbangan syarak seperti ini. Karena tidak semua tempat budak perempuan ini disamakan dengan budak lelaki. Tidak disamakan dengan budak lelaki. Bukan semua tempat. Ada tempat-tempat budak perempuan tidak sama dengan lelaki. Atau dalam bahasa lain, tidak bisa budak perempuan ini dikiaskan kepada budak lelaki. Budak perempuan tidak bisa dikiaskan pada budak lelaki. Contohnya masalah jihad. Masalah jihad, budak perempuan tidak bisa disamakan dengan lelaki, dengan budak lelaki. Karena masalah jihad tentang jihad itu orang khusus lelaki. Masalah Jumaat juga khusus pada lelaki. Jadi perempuan tidak masuk pada atau tidak bisa dikiaskan kepada budak lelaki. Jelas kan? Ada pertimbangan syarak pada masalah-masalah lain, itu masalah jihad, masalah Jumaat, bahawa budak perempuan tidak bisa dibandingkan atau disamakan dengan budak lelaki. Kalau masalah
sirayah, masalah berjalan merdeka, boleh disamakan perempuan dengan lelaki. Tapi masalah jihad, masalah Jumaat tidak boleh disamakan budak perempuan dengan budak lelaki. Makanya kerana ada pertimbangan syarak, khusus lelaki, khusus budak lelaki, sedangkan budak perempuan tidak masuk dalam kategori dalam kekhususan budak lelaki. Kerana ada pertimbangan syarak ini, contoh yang kedua ini dianggap dani, bukan qat'i. Kalau qat'i, iaitu tidak masuk yang lain, atau tidak ada pertimbangan syarak ke lain. Sedangkan ini masalah budak lelaki dengan budak perempuan sama kalau pada masalah sirayah. Tapi kalau masalah lain, masalah jihad, budak perempuan tidak boleh disamakan dengan budak lelaki. Sehingga ada pertimbangan yang lain, tidak boleh disamakan budak perempuan dengan budak lelaki. Dengan alasan inilah contoh yang kedua ini dianggap dani, bukan qat'i. Jelas kan? Itulah yang dimaksud. Pada matan wa qawluhu. Ini matan wa qawluhu fi khabari. Jadi kata Nabi pada hadis, yaitu katanya samanal abdi, harga hamba. Ini maksud harga hamba ini, harga ketinggalan hamba. Harga ketinggalan hamba. Artinya maksud daripada harga ketinggalan hamba yaitu harga yang bukan milik si muqti minhu. Si muqti minhu yaitu orang yang memerdekakan budak tadi. Dalam hadis yaitu siman. Jadi samana abdi, harga hamba, harga ketinggalan hamba, maksudnya bukan harga si muqti, bukan harga si muqti, bukan milik si muqti, bukan harga milik si muqti. Itulah yang dimaksud. Coba lihat pada matan di belakang. Fakana lahu malu. Matan ini membuktikan pada kita ada milik siman tersebut harta. Ada bagi siman itu harta yang sampai akan harga ketinggalan budak. Harga ketinggalan budak. Jadi miliknya pada budak tersebut sampai harga ketinggalan budak. Berarti kan seperdua. Harga ketinggalan budak seperdua lagi. Miliknya seperdua. Samani abdi ini berarti maksudnya harga ketinggalan budak. Harga ketinggalan budak bukan miliknya, tapi milik teman syarikatnya. Jelas. Miliknya sampai harga ketinggalan budak. Miliknya pada budak sampai kepada harga ketinggalan budak. Harga ketinggalan budak bukan miliknya, tapi milik temannya. Itulah yang dimaksud samana abdi. Samana abdi maksudnya yaitu harga budak yang bukan milik si muqti. Harga budak yang bukan milik si muqti. Si muqti itu siman. Berarti harga ketinggalan budak bukan milik siman, tapi milik teman syarikatnya. Miliknya mencapai kadar milik temannya. Makanya yang kami bahas di belakang tadi kan, miliknya pada budak seperdua lagi ya milik temannya. Seperdua ini kan setara dengan seperdua milik temannya. Makanya maksud samani abdi ini bukan milik siman tersebut atau bukan milik orang yang memerdekakan budak tersebut. Jelas kan? Tiga tu kamu ulang. Jadi amdanian. Jadi ilgha yang kedua ialah dani. Ilgha yang kedua, ilgha farik yang kedua dani. Ilgha yang kedua itu dani. Karena ikut kau berpegang. Ada bersamaan adalah ilgha itu qat'i atau
dani. Jadi ilra'nya perkatai perdani yang sama. Sawaun sama. Hanya beda. Yang keduanya iaitu ilra'nya dani. Ilra'nya dani. Mau pakai enggak dani nyai dikuduk pengertian. Kalau contoh ilra' yang dani lagi gekiyah budak ino dengan budak agam bak masalah sirayah mengalir merdeka. Budak ino gekiyah ke budak agam bak masalah mengalir merdeka atau berjalan merdeka. Soal berjalan merdekanya sebut dengan hadis. Itu hadis ji, iaitu hadis man a'taqa. Tuamantong yang memerdekakan budak. Tuamantong yang memerdekakan bagian roh, bagian milik ji bak tabuh budak yang masyarakat. Fakana lahu malu. Sedangkan milik ji bak budaknya mencapai ketinggalan harga budak. Nyo maksud ji turah ino ke milik ji bak budaknya setengah. Mencapai harga ketinggalan budak. Berarti harga ketinggalan budak, ketinggalan tu ada ngon masyarakat ji. Berarti orang masyarakat setengah tepo. Berarti milik ji bak budak iaitu mencapai harga setengah budak. Budak tirotiman memerdekakan di pemerdeka bagian roh bak budak. Kemudian menyo lagi nya kejadian ke Nabi Uwima. Timan-timan yang memerdekakan bagian milik roh bak hamba syarikat nya berarti untuk mengalir, iaitu untuk berjalan merdeka, hargakan dulu hambanya. Dah harga dengan harga pasarannya. Paduk you hambanya. Tabuh you terlebih. Ayo kan? Berarti kalau 500 apa? 500 tadi 500 tak dangon di. Leh dihargakan 500-nya iaitu dihargakan terlebih 500 tadi 500 dangon. 500-an dijuk tu bagian teman ji yang ke 500. 500-nya diberikan ke teman syarikat ji. Leh dijuk bank berarti kali diberi nya mumpung ji ngon ji mau cik lagi ya. Mana mau pu dirita. Ite pun lagi ya. Kamu kan begitu terima bank lengon ji maka hambanya seutuh ji merdeka atas nama timannya. Berarti yang di pemerdeka tikan mana? Tikan tu nya berjalan ke roh merdeka. Wak dihargakan mana? Dia dihargakan kemudian setengah iaitu bagian ngon ni kadibi gengon, kadijuk gengon. Alih dijuk langsung hambanya merdeka batapoh roh juga. Merdeka seutuh ji. Seutuhnya merdeka. Nyan tikan di pemerdeka di mana? Tikan tu merdeka di berjalan ke roh. Wak kadibi kadijuk bagian ngonji dengan jalan dihargakan. Kamu kan? Jadi budak ino yang disebutlah hadis kan betul. Jadi amah kahana disebutlah hadis. Amahnya ke pertama lagi betul. Pertama lagi betul. Tiban betul binanci. Kamu kan? Ya enale duk lo ulang tu lo dua tu matan dulu. Wa illa faqat wa illa no kebalikan fakana lahu malu likut milik ji bak diri budakan ikan. Wa illa jika tidak, mana jika tidak menyotimannya kamu ke milik timannya bak budak hana tuk ikan. Boleh jadi sepuluh atau sepeput. Pokok jika sepedua. Kamu agak yang menyojih di pemerdeka budaknya. Kamu agak menyojih di pemerdeka budaknya.
lehnya berarti dihargakan budak terlebih mana berarti milik ji 200 sekian. Kamu kan 700 sekian berarti bakaju 700 kan. Bukan 600 sekian diberikan ke ngon syarikat ji, kemudian budaknya merdeka seutuh ji, ada nama ji je. Cuma yang ji pemerdekanya merdeka menurut milik ji. Paduk ji milik ji harta milik ji bak diri budak paduk sepeleh. Maka yang merdeka sepeleh macam menyoji di pemerdeka ada roh merdeka ya ada sepeleh macam. Ada likut setengah kerana milik ji setengah, maka mereka setengah dihargakan, kemudian setengah tu berjalan ke roh mereka. Ya kan? Mu waila menyo milik ji hana tu setengah, berarti paduk yang milik ji yang kedina yang mereka ada nama ji. Munyo di mereka. Berarti 2 peleh tu munyo tak pegah milik ji sepeleh tu. Sepeleh milik ji bak budak. Berarti munyo ji di mereka budaknya merdeka ada nama ji sepeleh. Kemudian dihargakan budak. Kamu kan dihargakan dengan terlebih dengan harga pasaran itu tak boleh contoh terlebih. Kamu kan ada setengah berarti bagi angon ji kadijuk ke ngon. Bagi angon itu 600 sekian lah, sepeleh buat terlebih. 2 peleh buat terlebih, 2 peleh buat terlebih kau kan diberikan ke ngon ji. Yang budaknya merdeka dengan seutuh ji. Yang boleh pegah hidup tu faqat ataka alaihi, maka sungguh merdeka datu timan mo yang merdeka mana jipu. Nyo makna matanya merdeka menurut milik ji, paduk yang milik ji mak budak. Yang kedina merdeka munyo harta ji hana tok setengah, hana tok seperdua, paduk harta ji sepeleh. Maka sepeleh mata yang merdeka atu ji. Maka yang merdeka di sepeleh. Munyo dihargakan, kemudian kemudian bagi angon diberikan ke ngon. Kamu enggak? Maka hambanya bawa mereka seutuh ji ada nama ngon ji. Ada nama timana. Nya kampung. Fal fariqu. Ya. Kamu enggak? Nya baru tamu nama telah orang. Maksudnya nya contoh doh hadis. Yang baru daploh ilgha farid. Ibayah ke ilgha farid yang ke ilghaul fariqi menyatakan atau yubayina menjelaskan tiada mempengaruhi sifat fariknya pada perbezaan asal dan furu. Konya ke ilgha farid. Fal fariqu, yo tu pegah contoh dari kau baca. Fal fariqu fil awali sabu. Sifat farik bak contoh phone itu buat video pak sebelum ji. Kamu kau video kan lewat nya sabu min ghairi faji. Ya. Jadi bak contoh phone itu contoh ilgha yang kata nya sub tuang daripada selain farad nyan yang je ke sifat farid nyan kan dulu bahas video ngalikut tinggalkan ya. Karena buat video ngalikut baik bayanglah ke bab contoh kedua yang ke contoh kedua sifat unusah nama perempuan yang je sifat farid. Jadi amah dikiaskan kepada budak laki-laki bab hukum berjalan merdeka. Kamu kan nama perempuannya sifat farid. Sifat faridnya diilghakan. Itu mana diilghakan? Sifat faridnya hanya dipengaruhi, hanya berpengaruh di. Kamu enggak? Sifat faridnya hanya berpengaruh pada perbezaan asal dan furu'. Asal dan furu' tetap berlaku qiyas. Kamu enggak? Dan hukum asal tetap sebut pada furu'. Jadi sifat nama perempuannya hanya berpengaruh nah. Yang kunyokun ilghaul farid. Kamu enggak mempakon qiyas tetap berlaku, sifat faridnya hanya mempengaruhi qiyas karena na sifat tok rakabah. Amar rakabah bukan.
budak rakabah bukan. Kayak abdun rakabah, amatun rakabah. Jadi nanti putnya tinggal berlaku lagi ya. Oh matalah amahnya ino. Kamu kan ino. Nyan hana dipubatu kias oleh begal. Hana berpengaruh, hana memberi bekas nama perempuannya. Konji aja kelah. Kamu konji aja kelah. Yang kamu kan wala taksira lahuma, keduanya apa keduanya sabu min ghairi fadi dan unusa, banduanya hanya mempengaruhi hukum kirahah dan siraya. Jadi hanya tiga hukum makruh, hanya tiga hukum berjalan mereka. Menyebab contoh pertama yang paling ikut berarti kata sabu min ghairi fadi kalau sifat parik. Sifat pariknya hanya berpengaruh untuk hukum makruh. Hukum makruh tetap sebut makruh. Kerana ada sifat lain, iaitu tuang. Tuang air seni. Kamu kan dalam air denang terserah ke dari parot, bukan daripada parot. Kamu kan ino tipe unusahnya hanya berpengaruh tu. Tipe unusah hanya mempengaruhi tentang hukum siraya. Hukum siraya tetap sebut tudih bab huruf. Ya, maka sebutlah keduanya hukum. Kan? Maka sebut kedua hukum. Kerana mau musyarikat pada jamak oleh asal huruf. Asal dan huruf musyarikat bab tipe. Tahu tipe jihna. Menyebab contoh keduanya rakabah. Ailat rakabah. Kamu kan abdun rakabah, amatun rakabah. Tinggal berlaku lagi ya. Oh matalah berarti amatun unusa dia tipe parak. Tipe pariknya han berpengaruh, hanya dipengaruhi tentang perbezaan asal dan huruf. Jadi hanya kelah ni. Kamu kan hanya kelah. Ilaqaq parik ilmu, ilaqaq parik kedua, ilaqaq parik. Kamu kan punya makna loghat tipe parik yang ke batu je ke ilah. Kamu kan wa inama nyi orang. Jadi amahnya ruqyah bab hadis. Bab hadis, bab budak yang adalah hadis, bab hukum berjalan merdeka. Yang adalah hadis yang berjalan merdeka masalah budak agam. Budak ini utama je. Jadi menyona orang berkena nanti orang berarti memiliki tabah budak itu musyarikat tabah budak. Telah tiro berarti di pemerdeka bagian roji. Bagi haji setengah daripada budak, setengah dia dengar. Kemudian dihargakan budak. Dia dihargakan harga pembagian demaji hijuk peng. Kamu hijuk peng bagian demaji, kemudian hambanya merdeka seutuh ji atas nama timangnya. Yang kena mungkin mengalir merdeka ke, berjalan merdeka. Yang ji merdeka tikan tu merdeka ke dengan hijuk peng onji. Kamu kan? Wa inama. Beka. Contoh yang kedua pakon ganggak dah. Contoh yang kedua pakon ganggak dah. Ilgha yang kedua dani. Pakon je contoh yang kedua kendani. Karena alasan kadang-kadang tu na pertimbangan cara bab mereka budak tu. Na pertimbangan cara yang pertimbangan cara. Yang na pertimbangan cara tu masalah jihad, masalah Jumaat. Nyo cuma budak agam. Cuma budak agam. Jadi na pertimbangan cara terasing budak agam bab masalah jihad, masalah Jumaat. Kamu karena na pertimbangan cara lagi ya kan? Maka yang keduanya dani ke. Dani. Nampak? Dani. Kamu kan makanya ken dani ka pokoknya bermohon leh gara-gara dia kemungkinan pertimbangan cara kemungkinan cara pada memerdekakan budak, pada pemerdeka budak. Yang pertimbang dia cara yang dia pertimbangan cara yang dia lah hadis soal jihad, soal masalah jihad nyo cuma budak agam, budak inang naik damo.
Budak agam, budak ino dia mau berarti budak ino kena kias bahawa masalah jihad kepada budak agam. Sedangkan hadis mana kena kias. Na hayalan, na bayangan kena, na pertimbangan syarat lagi berarti budak ino kena idamo. Cuma budak agam ento. Sedangkan hadisnya cuma je idamo budak ino. Berarti na pertimbangan syarat bab masalah lain sehingga budak ino haidamo, hanya tak kiyah budak ino bab budak agam. Yang gara-gara nyoku berarti contoh yang kedua ke anggap zani yang pun dia kata cik hanai damang lain cik yang tua kamu kan beka ke nabi nunggu bak hadis sama nu abdi sama nu abdi yang sama budak ke lembuh makna mana tu bang harga ketinggalan budak yang maksud harga budak yang kon milik si muktik yang pemerdeka je noto timan no kaya kan nyok kon harga di mana tepu harga je harga ketinggalan budak itu harga teman syarikat ji berarti hukum ji tikan tapo milik ji tikan ada timan jika ada ngoni berarti seperdua tepo milik budak seperdua tepo di budak kamu maka dia kan sama abdinya harga budak iaitu harga yang hanya dimiliki li muktik minhu harga yang kon milik si muktik yang kon milik si muktik berarti kan dia waktu ke hadis ada baginya timan itu harta yang sampai ianya harta akan harga ketinggalan budak. Berarti ada ji bak budaknya sampai ketinggalan budak, sampai harga ketinggalan budak. Yang sampai ketinggalan budak tak boleh makna juga. Tak artikan dengan bahasa lain seperdua. Berarti milik ji bak budaknya, milik di mana bak budak seperdua. Sampai kepada seperdua baki tu pun milik nya milik si muktik, nya milik iman yang pemerdeka si budak tu pun milik je milik ti ngondi kamu kan maka dia maksud dia lagi harta yang sampai akan harga ketinggalan budak ada ngondi kon ada di mana kamu kan mak milik timanya ngom milik ngondi tadu seperdua kamu kan nyok aja ini udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.